Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Oke teman-teman, pada video kali ini kita kembali ke video jawab-jawab pertanyaan. Oke, sudah lama banget ya tidak bikin video jawab pertanyaan. Di sini sudah numpuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, dan juga sebetulnya sudah saya jawab di kolom komentar. Agar lebih interaktif, mari kita bikin di video ini teman-teman. Oke, pertanyaan yang pertama yang akan saya bacakan yaitu dari pemburu berita. Beliau bertanya di bagian penjelasan tentang serat-serat fiber. Ada serat anyam, serat serabut, sama serat tisu. Di situ dia bertanya, kalau untuk serat untuk perahu yang dari kayu pakai serat apa? Oke. Semua serat yang ada di video tersebut itu bisa digunakan untuk semua kayu. Videonya yang ini teman-teman. Di video yang ini, linknya juga ada di video ini teman-teman. Kalau mau lihat di video itu, seratnya itu bisa digunakan untuk semua kayu tanpa memandang kayunya apa. Oke, lanjut ke yang selanjutnya teman-teman. Nah, ini untuk pertanyaan di jenis-jenis resin ya. Untuk karbon, ini pertanyaan dari Bapak Indra Setiawan. Untuk karbon pakai serat, pakai resin yang mana? Rekat pakai yang mana? Semuanya bisa sih. Semuanya resin bisa digunakan. Nah, ini yang paling penting ya. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan yang paling panjang, akan saya jawab. Dari Nuning Armelia, di pertanyaan di video yang pewarna resin. Ini agak menyambung ya. Kenapa saat saya buat resin makin menyusut ya di dalam mold? Apakah salah takaran atau bagaimana? Oke, sebenarnya itu tidak salah takaran, karena di setiap material yang ada di bumi ini pasti akan mengalami penyusutan maupun pemuaian. Nah, di kasus ini, di resin yang dicetak di mold atau dicetakan itu pasti mengalami penyusutan. Contohnya ada contohnya. Nah, ini saya ada cetakan nih. Contohnya ini cetakannya berbentuk A, akan mencetak benda yang berbentuk seperti ini. Nah, saat resin itu dituang di sini, mungkin ini ukurannya presisi 5 cm, diameter 5 cm, tebalnya 0,5 mili. Nah, di sini pasti saat dicetak resin dia akan menyusut. Menyusutnya berapa? Itu ada perhitungannya teman-teman. Jujur untuk kami pribadi, perhitungannya berapa persen kami masih belum mampu, atau ilmu kami belum nyampe di situ. Mungkin kita bisa berdiskusi bareng-bareng di situ. Nah, penyusutan ini setelah kami kaji-kaji, kami bertanya, kami brainstorming ke teman-teman, ke semuanya, itu emang paling sulit. Bahkan kami sedikit mengetahui bahwa ada di negara mana ya, intinya di benua biru sana, itu ada profesor yang hanya meneliti penyusutan saja. Dia mendapatkan gelar profesor hanya meneliti penyusutan ini saja. Dan kami jujur masih agak kewalahan ya, karena beliau itu menelitinya bukan di penyusutan tentang resin ini. Jadinya kami juga masih mengkaji-kaji tentang itu. Jadi jawabannya penyusutan itu pasti ada. Bagaimana cara mengatasinya, itu biasanya kita lebihkan teman-teman. Kita lebihkan. Kalau bendanya itu semakin besar, kita melebihinnya semakin banyak. Ya nanti pasti akan ada trial and error. Itu pasti trial and error kita lakukan untuk membuat cetakan atau benda yang kita hasilkan tuh sesuai dengan apa yang kita inginkan, ukurannya sesuai. Itu sih yang selama ini masih dilakukan begitu. Terus untuk benda-benda yang dia bisa diassembly dan disassembly, itu pasti harus dicetak semuanya. Nggak bisa ya, contohnya ini ada part A dan part B. Part A nya ini asli dari injeksi plastik, satunya tuh dari molding resin. Itu pasti matchnya agak nggak presisi teman-teman, agak sulit. Pasti yang dari resin ini akan lebih kecil daripada benda yang ini. Kalau nantinya itu pasti bisa ditoleransi atau bisa masuk, ya itu nggak masalah ya. Tetapi ada beberapa kasus-kasus tertentu yang sulit, bahkan kalau dipaksa tuh pecah. Nah, itu juga agak fleksibel juga. Itu kita bagaimana mengatasinya. Mungkin saya akan nanti mengajak teman-teman berdiskusi untuk tentang ini ya. Itu agak fleksibel ya. Itu bagaimananya. Intinya pasti akan adanya penyusutan. Pemuaian juga bisa. Rel kereta, bahkan kita membahas tentang rel kereta yang sudah ada di lapangan itu ada penyusutan dan ada pemuaian teman-teman.
Kalau di barat, di dunia 4 musim yang ada musim dingin atau salju, itu kalau terjadi musim dingin yang sangat-sangat minus suhunya, itu akan dilakukan pembakaran rel kereta api. Tentunya pembakarannya diukur ya teman-teman, jangan sampai besinya leleh. Nah, intinya dia jangan sampai menyusut dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas kereta api. Jadi ya inilah yang kita hadapi di bumi teman-teman, penyusutan dan pemoean itu masih ada. Bagaimana cara mengatasinya pasti kita bisa, karena di kasus A, kasus B, kasus C pasti beda-beda. Di benda A, benda B, benda C beda-beda. Beda cara menanggulanginya teman-teman. Benda yang seperti ini tadi tanpa assembly, tadi disassembly itu caranya seperti tadi trial and error, tapi kalau di disassembly lebih baik dicetak semuanya itu. Oke, mungkin akan 3 video ini aja ya teman-teman, yang akan 3 pertanyaan ini aja yang kita jawab, terutama yang tentang penyusutan ini agak banyak ya di satu jawaban, tapi panjang sekali. Oke, akan kita jawab di pertanyaan berikutnya biar nggak terlalu panjang ya videonya. Oke, nanti mungkin bajunya nggak ganti. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ayo berdiskusi bareng-bareng.